Mukidi menyaut sambil ketawa. Saya itu membayangkan apakah proses pembuatan kontrasepsi juga seperti itu. Bisa jadi sosis. Di tempat yang jauh di lereng Gunung Klothok ada anak yang bernama Mukidi. Mukidi adalah anak yang periang, lucu, dan juga culun. Hari Sabtu Mukidi berangkat sekolah dengan hati yang senang karena dia berpikir hari Sabtu adalah hari terakhir dia masuk sekolah di minggu ini. Saat pelajaran agama, guru agama menanyakan tentang surga dan neraka. Guru agama yang mengajar di kelas Mukidi bertanya kepada murid-muridnya, "Anak-anak, siapa dari kalian yang ingin masuk surga?" Dengan spontan, anak satu kelas mengacungkan tangannya. Saya, Pak." Seketika itu, kelas menjadi ramai karena murid-muridnya bersaut-sautan sambil mengacung-acungkan tangannya. Tetapi tidak dengan Mukidi. Mukidi tetap diam dan asik membuka-buka bukunya. Pak Guru pun fokus melihat Mukidi. Kenapa Mukidi tidak ada reaksi sama sekali dengan pertanyaan ini? Akhirnya Pak Guru berusaha memberi satu pertanyaan lagi kepada murid-muridnya. "Anak-anak, di kelas ini siapa yang ingin masuk neraka?" Dengan serempak semua murid bilang sambil mengacungkan tangan, "Saya tidak mau, Pak, saya tidak mau." Tetapi tidak dengan Mukidi. Mukidi tetap diam. Mukidi tetap fokus dengan buku gambarnya, walau buku gambar yang isinya hanya gambar pemandangan andalan Mukidi. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Akhirnya Pak Guru yang mengajar di kelas Mukidi semakin penasaran dengan sikap Mukidi yang acuh tak acuh dan tidak mau menjawab pertanyaannya. Pak Guru pun berjalan mendekati tempat duduk Mukidi. Mukidi mau masuk surga apa neraka? Dari tadi Bapak tanya kamu tidak menjawab." Maaf Bapak, saya tidak bisa memilih kedua-duanya," jawab Mukidi dengan santainya. Maaf Pak Guru, saya memegang teguh amanah almarhum Bapak saya, Pak Guru. Almarhum Bapak saya bilang begini, Pak Guru, "Mukidi anakku, apapun yang terjadi, kamu harus masuk tentara." Jadi saya tidak bisa memilih apa-apa. Saya harus masuk tentara, Pak Guru. "Oh alah di Mukidi, wis sakarepmu lah di." Pak Guru berjalan menuju tempat duduknya sambil menggerutu. Bel sekolah pun berbunyi dan Mukidi pulang menuju ke arah rumahnya. Saat melewati kantor pos yang tidak jauh dari sekolahan, Mukidi mampir sebentar untuk membeli sebuah perangko. Di kantor pos itu, Mukidi bertemu dengan Mbah Ngatiem yang tidak lain adalah tetangga kampungnya. Mbah Ngatiem lagi ngapain ada di sini?" sapa Mukidi kepada Mbah Ngatiem. "Oh, untung ana kowe ngger. Mukidi, tolong pasangkan perangko dan tuliskan alamatnya ya."
Mbah Ngatiem yang sudah tua itu minta tolong kepada Mukidi untuk memasangkan perangko dan menuliskan alamat. Ini Mbah Ngatiem, amplopnya sudah selesai. Mukidi mengembalikan amplop kepada Mbah Ngatiem. Sekalian sama tuliskan suratnya ya Mukidi. Mbah lama sudah tidak menulis, biar nanti Mbah yang diktekan. Tidak banyak bicara, Mukidi pun mengambil selembar kertas dari bukunya yang ada di dalam tas sekolahnya dan menulis apa yang didiktekan oleh Mbah Ngatiem sampai selesai. Sudah Mukidi menulis suratnya sampai di sini saja, sudah cukup. Terima kasih ya nak. Iya Mbah, sama-sama. Kalau masih ada yang diperlukan lagi, akan saya bantu Mbah, sahut Mukidi setelah menyerahkan selembar surat kepada Mbah Ngatiem. Mbah Ngatiem rupanya ada yang terlupakan di surat itu, sehingga memanggil Mukidi lagi dan minta tolong. Mukidi, tolong sebentar, kurang sedikit ini tulisannya. Mukidi pun menghampiri Mbah Ngatiem dan menanyakan, kurang apa Mbah? Mana biar saya tuliskan. Mbah Ngatiem minta tolong untuk dituliskan lagi beberapa kalimat. Tolong ya Mukidi, tuliskan agak ke bawah. Tolong tuliskan, maaf tulisan nenek jelek, sulit untuk dibaca. Setelah selesai menulis, kertasnya langsung dikasihkan ke Mbah Ngatiem dan Mukidi langsung bergegas pergi sambil menggerutu. Orang Sontoloyo sudah ditulis-tuliskan, dibilangin tulisannya jelek. Mukidi pun keluar dari kantor pos dan pulang ke rumahnya. Hari Senin, Mukidi tidak masuk sekolah karena dia sakit. Mukidi pergi periksa ke puskesmas, menemui Pak Mantri suntik langganan keluarganya. Setelah bertemu dengan Pak Mantri puskesmas, Mukidi merasa resah dan ketakutan. Ternyata Mukidi paling takut sekali kalau disuntik. Dan Pak Mantri pun bertanya, ada apa Di? Kamu kok kelihatan ketakutan begitu? Tidak Pak. Mukidi sangat pucat sekali mukanya. Supaya Mukidi bisa rileks, Pak Mantri mengajak Mukidi untuk bergurau. Kebetulan waktu itu Pak Mantri memakai kaos tangan dari plastik. Di, tahu nggak kamu caranya membuat sarung tangan seperti yang sedang saya pakai ini? Bagaimana caranya pabrik membuat sarung tangan ini? Apakah kamu tahu? Pak Mantri mengawali gurauannya kepada Mukidi. Tidak tahu Pak Mantri, saya belum pernah masuk ke pabrik sarung tangan, jawab Mukidi. Pak Mantri lalu memberitahu cara membuat sarung tangan. Di pabrik sarung tangan itu, karet direbus sampai meleleh Di. Setelah itu kan karyawannya banyak. Jadi karyawan pabrik itu disuruh mencelupkan tangannya. Setelah itu cepat-cepat diangkat supaya karetnya kering. Begitu kering terus dilepas, jadilah seperti ini, seperti kaos tangan yang sedang saya pakai ini. Pak Mantri menjelaskannya sambil tertawa terbahak-bahak. Mukidi awalnya juga tersenyum dan akhirnya Mukidi juga ikut tertawa terbahak-bahak.
Dan Pak Mantri pun bertanya kepada Mukidi, "Kamu itu tertawa karena paham, apa kamu tertawa karena lucu?" Mukidi menyaut sambil ketawa. Saya itu membayangkan apakah proses pembuatan kontrasepsi juga seperti itu. Terus siapa yang mau, Pak Mantri? Bisa jadi sosis. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di celoteh Mbah Paijo berikutnya.